Bu Rika, mic-nya Bu dihidupkan. Oh maaf, iya maaf. Bertemu teman yang lama tak sua, saat dia bergelar sarjana hukum. Assalamualaikum para sahabat belajar semua, bibir berhias senyum. Halo sahabat rumah belajar, berjumpa lagi kita dalam live streaming Parade Sahabat Rumah Belajar Riau tahun 2020 dengan tema berbagi inovasi pemanfaatan rumah belajar. Perkenalkan, nama saya Rika Mesdia SP dari SMK Negeri 1 Pangkalan Kuras Pelalawan. Kali ini bertindak selaku host Bapak Ibu dalam acara kita siang hari. Tak terasa ini merupakan sesi atau hari kelima dalam Parade Sahabat Rumah Belajar Riau. Kali ini kita akan kembali menghadirkan narasumber-narasumber yang tak kalah hebat dan menariknya untuk berbagi bersama kita semua. Sebelumnya akan saya perkenalkan satu persatu. Yang pertama adalah Pak Sadi Saputra SPD. Beliau ini merupakan guru di SMA Sains Statistika mengampu mapel kimia. Bapak satu ini alumni dari Universitas Riau. Beliau sudah mengenal pembatik dan portal rumah belajar sejak tahun 2017. Sangat luar biasa Bapak satu ini. Bapak Sadi Saputra nanti akan membahas tentang praktik baik selama pandemi. Narasumber kita yang kedua adalah Ibu Rini Basri SPD. Beliau sendiri mengajar setelah 5 tahun di SMA Negeri 1 Sungai Apit, Kabupaten Siak sebagai guru mata pelajaran matematika. Kali ini Ibu Rini akan berbagi bersama kita tentang rumah belajar dan produk-produk Postdatin. Narasumber kita yang ketiga adalah Ibu Ruth Everlyn Sinaga SPD. English teacher kita satu ini rajin memposting media-media pembelajaran. Silahkan nanti Bapak Ibu cek portalnya ya. Alumni Undri ini bertugas di SMP Negeri 1 Atap Pusako, Kabupaten Siak. Ibu Ruth kali ini akan berbagi tentang testimoni pembatik dan rumah belajar. Itulah biodata singkat narasumber hebat kita kali ini. Dan untuk acara kita akan dipandu oleh Ibu cantik kita, Ibu Rizka Malasari Nasution, SPD NPD. Beliau ini bertugas di SMA Negeri 4 Kabupaten Bengkalis. Kepada Ibu Rizka, silakan diambil alih. Kita mulai acara kita dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ibu Rizka, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Salam rumah belajar. Belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Baik, terima kasih Ibu Rika selaku host pada diskusi pemanfaatan rumah belajar dalam pembelajaran abad 21 di Parade Sahabat Rumah Belajar Provinsi Riau. Sahabat rumah belajar berbagi. Perkenalkan, nama saya Rizka Malasari. Seperti yang sudah dikenalkan oleh Ibu Rika tadi, saya berasal dari Kabupaten Bengkalis, tepatnya di Kepulauan Rupat. Saya bertugas di SMA Negeri 3 Rupat. Adapun materi pembelajaran yang saya ampu adalah bahasa Arab. Nah, diskusi saat ini akan disampaikan oleh 3 narasumber kita yang sangat luar biasa. Yang pertama, Bapak Sadi Saputra SPD. Sebagaimana beliau telah mengajar di SMA Tahfiz Siak di Riau. Dan beliau mengajar mata pelajaran kimia seperti yang telah dijelaskan oleh Ibu Rika tadi. Nah, adapun pemateri kita yang kedua adalah Ibu Rini Basri SPD. Beliau bertugas di SMA Negeri 1 Sungai Apit. Beliau akan menyampaikan materi yang sangat menambah wawasan untuk kita semua. Nah, narasumber kita yang ketiga adalah Ibu Ruth Everlyn Sinaga SPD. Beliau tentunya akan lebih menambah wawasan bagi kita semua. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita sama-sama mendengar
narasumber yang pertama kita yaitu Bapak Sadi Saputra. Bapak Sadi? Ya, Ibu. Ya, Ibu. Ya, apa kabarnya Bapak Sadi? Alhamdulillah, luar biasa pada siang hari ini. Ya, bagaimana proses pembelajaran di sana masa pandemi COVID-19 ini berlangsung dengan baik? Alhamdulillah berlangsung dengan baik walaupun kendala jaringan. Ya, samalah kita ya Pak ya. Semoga masa pandemi COVID ini segera berakhir dan pembelajaran kita dapat berlangsung dengan sebaik-baiknya. Nah, Bapak Sadi Saputra ini akan menyampaikan materi tentang Bapak Sadi Saputra ini akan berbagi ilmu bersama kita. Nah, beliau akan menyampaikan materi tentang pembatik gitu ya Pak ya? Ya, praktik baik selama pandemi. Ya, praktik baik selama pandemi. Nah, kepada Bapak Sadi Saputra dipersilahkan. Oke, sebelum saya berbicara lebih panjang, ini ada Ibu moderator kita. Jalan-jalan pakai sepeda motor, jangan lupa ajak saya. Terima kasih kepada moderator, waktu dan tempat diberikan pada saya. Baiklah, permisa semua, ini ada juga untuk pantun untuk sahabat kita semua, untuk pemirsa yang hadir juga di rumah. Sebelum saya berbicara juga, saya ada pantun. Rumah belajar punya banyak cara untuk mendidik generasi yang utuh. Sebelum saya berbicara, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini sebagaimana yang dijelaskan oleh moderator kita, bahwa saya akan membagi praktik baik selama pandemi, berbagi pengalaman. Sebelumnya itu saya ucapkan kepada DRB, Duta Rumah Belajar Riau, mulai dari tahun 2017, yaitu Pak Arnadi, kemudian 2018 Pak Syukron Setiawan, dan 2019 itu Ibu Sri Rayuningsih yang telah mensupport acara Sahabat Rumah Belajar, yaitu Parade Sahabat Rumah Belajar, yang merupakan pada hari ini hari kelima. Ya, ini PowerPoint saya macet lagi, tadi sudah bagus. Ya, untuk selanjutnya. Ya, perkenalkan, nama SPD, alumni dari Universitas Riau, pendidikan kimia, kemudian mengajar kimia. Jadi saya guru kimia di SMA Saintifis, pas pangkal jembatan Siak, penyeberangan pulau. Ibu moderator, udah kelihatan PowerPoint saya? Sudah Pak? Belum Pak. Udah kelihatan? Halo? Bapak? Nah, ini udah kelihatan ya profil Bapak ini ya. Lagi pakai rompi gitu ya Pak ya? Halo Pak? Ya, ini Bapak? Profil saya. Ya Bu, saya lanjutkan. Ya. Ya Ibu. Ya. Udah Pak? Halo Pak? Ya Pak. Ya, ini macet lagi Bu. Ya, pada masa pandemi ini saya di SMA Saintifis ini untuk kelasnya itu lebih banyak di kelas Telegram.
Ya, Nah, kelas Bapak di Telegram, sini kemudian ini menjelang PPTC muncul lagi ya Bu ya. Ah ya, ini Bapak udah kita muncul satu Bu. ini belum lagi Pak. Bapak kita satu ini Belum. Bu, pembatik sudah dari 2017 loh Bu. Ini ya, ini PPTC udah muncul Bu, moderator. Belum Bapak. Jadi selama pandemi ini memakai Telegram ya? Ya, itu informasi awal ya Bu. Informasi awal. Kemudian kalau Oh seandainya gitu. pembahasan soal nanti itu di Ya. di live. Kalau saya lebih senang menggunakan Microsoft Teams. Microsoft Teams ini fitur dari salah satu dari Office 365. Kemudian video-video pembelajaran, baik yang saya buat maupun dari portal Rumah Belajar ataupun dari sahabat-sahabat lain dari YouTube, kemudian portal Rumah Belajar menggunakan lab virtual. Udah kelihatan ya Bu ya, PPT saya? Sudah Bapak, sudah. Lanjut Pak. Ya, ini saya besarkan. Jadi Ya, yang udah ya terakhir Bu ya, Pak, udah besar ya Bu ya? Sudah Pak. Nah ya, ini dia yang kelas Telegram. Di SMA Saintifis ini ada 9 kelas, setiap jenjangnya itu 3 kelas, 2 IPA, 1 IPS. Kemudian ya ini dia salah satu screenshot dari live saya dari Microsoft Teams. Kenapa menggunakan Microsoft Teams? Karena hasil rekaman saya itu tidak memberatkan memori laptop saya. Jadi rekaman-rekaman ini tersimpan di OneDrive otomatis. Kemudian kalau bagi anak-anak yang ketinggalan dengan berbagai alasan, jaringan, kuota tidak ada dan segala macamnya, nanti tinggal di-share aja linknya, bisa kemudian diputar ulang. Ini saya lebih cenderung pada pembahasan soal. Ya, ini dia salah satu tatap muka di kelas secara live. Nah, seperti yang saya bilang tadi, bahwa saya lebih cenderung menggunakan Zoom ini ketika membahas soal yang sangat-sangat urgen. Karena lumayan ya untuk bagi siswa memakan kuota yang kemarin itu, tapi alhamdulillah sekarang kuota untuk Kemdikbud termasuk Microsoft Teams, aplikasi Microsoft Teams ini, alhamdulillah. Ya, semua tatap muka, Vicon, itu di cover oleh kuota bantuan kuota Kemendikbud. Jadi semoga minggu-minggu ke depan nanti bisa lebih leluasa menggunakan Vicon, apapun video konferen yang kita gunakan. Amin. Ya, kemudian keunggulan lagi dari Microsoft Teams ini ada absen otomatis, jadi tidak perlu di-share link absen lagi karena di Microsoft Teams itu sudah ada aplikasi yang nempel langsung absennya. Seperti ini contohnya, ini Mutiara Sabrina, dia join pada 7.54.05 detik. Kemudian tiba-tiba dia terlempar. Dia pukul 8.33.09 detik. Nah, ini sekitar setengah jam kemudian dia terlempar. Nah, kemudian dia masuk lagi 3 menit berikutnya. Ah, jadi terbaca dia di sini semuanya. Nanti absen otomatis ini bisa kita tanyakan apakah memang betul-betul sinyal atau memang dia kerjanya keluar masuk seperti kita tatap muka seperti biasa. Seperti dia ntar izin ke toilet, ntar izin ke toilet gitu kan, atau dia entah kemana gitu, nggak tahu gitu kan. Nah, jadi enaknya pakai Microsoft Teams seperti itu. Ya, ini praktek kimia sebelum pandemi. Ini di lapangan, kemudian ini di labor kimia.
Kalau mau video lengkapnya boleh. Nah, ini di awal pandemi. Sebagaimana yang saya katakan bahwa saya itu sekolah sains, jadi memang betul-betul untuk praktek kimia itu memang harus diperhatikan prakteknya gitu. Baik itu menggunakan bahan sederhana maupun bahan-bahan lab. Dan ini untuk menjaga semangat anak. Biasanya mereka praktek gitu. Nah, setelah pandemi bagaimana? Akhir Februari, kemudian awal Maret itu awal-awal kita PPJ gitu. Jadi saya memutar berbagai cara. Nah, kemudian pada saat itu viral itu antiseptik langka. Antiseptik itu langka di pasaran. Apakah suara saya dengar, Ibu Moderator? Alhamdulillah Pak, masih terdengar dengan jelas. Nah, ya, ini salah satu solusi kimia awal-awal viral bahwa antiseptik itu mahal, alkohol mahal, cuci tangan juga lumayan. Nah, jadi saya memutar, melihat-lihat baik literatur digital maupun literatur buku-buku bahwa di daun sirih itu mengandung polifenol. Polifenol ini senyawa alkohol yang terletak di daun sirih. Caranya gampang, cukup dengan mengukus daun sirih ini untuk mengambil ekstraknya, kemudian jeruk nipis ini untuk sebagai penyegarnya, kemudian dimasukkan dalam botol spray ini. Ini video anak loh Bu, ini video anak. Jadi anak-anak ini setiap apapun praktek videonya, walau sebelum tadi juga udah terbiasa, laporan digitalnya itu dalam bentuk rekaman suara dia sendiri. Jadi dia bagaimana dia sebagai presenter awal pembicaraan, akhir penjelasan, kemudian inti yang mau disampaikan. Ini sebenarnya video yang mereka buat. Jadi kalau sahabat semua mau lihat video yang ini bisa dilihat di YouTube saya ya, karena di sini mungkin agak berat memutarnya. Ya, ini solusi dari awal praktek pandemi, bahwa kimia itu bisa menyelesaikan masalah karena itu gampang didapat. Sangat luar biasa ya Pak ya. Ya, ternyata ini lumayan. Ternyata di sekolah tahfiz itu teknologinya luar biasa ya Pak. Selain tahfiz mereka juga langsung ada Pak? Ya Bu. Nah ya, ternyata di SMK tahfiz ya itu sangat luar biasa gitu Pak teknologinya. Selain mereka di situ ada tahfiz juga bukan? Iya, tahfiznya setiap hari Bu. Iya, tahfiznya setiap hari. Mereka juga bisa mengkaji pembelajaran kimia segitu detailnya, kemudian diupload dengan teknologi yang ternyata sekarang sangat dibutuhkan pada masa pandemi COVID-19 ini. Ya, alhamdulillah Bu, karena saya juga udah berpikir jauh ke depan, udah pergi background kita sekolah sains gitu kan. Kita tidak mungkin mendidik anak itu sesuai dengan zaman kita. Jangankan zaman kita sebelum benar itu Pak. kita pun, ya, karena kita menyiapkan untuk generasi yang akan datang. Alhamdulillah, setiap laporan-laporan mereka itu udah terbiasa dengan KineMaster, terutama dengan KineMaster ya, karena mereka juga punya HP Android gitu. Iya. Nah, ya, jadi udah berarti terbiasa. Mereka sudah tampil terbiasa depan kamera gitu ya Pak ya? Ya, gurunya malahan yang tidak pernah sih. Pertama itu membuat dua, itulah pertama saya di depan kamera. Berarti kita kalah ya Pak ya sama siswa-siswa kita. Mereka sudah terbiasa di depan kamera. Ya, depan kamera. Karena ya yang praktek kan mereka kan, jadi saya jarang membuat video-video mereka ini. Jadi mereka sendiri, saya tinggal mengedit, mengarahkan sedikit-sedikit aja. Karena anak itu lebih lihai dia, jari-jari mereka gitu. Oke, ya Pak. Bapak?
Ya, Ya, bisa dilanjutkan, Pak, karena ini waktu kita tinggal sekitar 4 menit lagi. oh ya, ini praktek berikutnya. Saya tidak nyangka juga di tempat kerja mereka ada praktek sehebat ini ya. Kemudian saya lanjut, saya sebenarnya ya ini yang sederhana. Ya, ini anak IPS juga ikut praktek, mereka belajar juga memvideokan. Dan yang ingin saya sampaikan sebenarnya ini di lab virtual. Nah, Alhamdulillah untuk mengatasi masalah kekurangan bahan, mereka hanya di rumah saja, bisa tercover oleh laboratorium virtual dari portal Rumah Belajar. Di sini yang sebelah kiri ini, begitu banyak, terutama yang kimia ya, banyak sekali judul-judul praktek yang untuk anak-anak mereka melakukan. Jadi sekarang ini, dalam minggu ini minggu ujian, dari minggu kemarin, mereka mengeksplor semua bagi-bagi judul yang udah dipelajari ini, mengeksplor tentang praktik-praktik yang ada di lab virtual portal Rumah Belajar ini. Sama seperti hal yang mereka lakukan yang real di sekolah maupun yang seperti yang membuat antiseptik tadi. Nanti laporannya insya Allah minggu depan baru ada sama saya. Ini yang saya rekam layar. Bisa dilihat di YouTube saya ya, ini dia. Di sini enak, bahan-bahan yang tidak tersedia itu ada pilihan di sini, ada HCl, NaOH, kemudian persamaan reaksinya, ini tinggal ditambahkan berapa mili, tinggal dilihat suhunya. Nah, di sini suhunya Celsius, Fahrenheit, ini pada reaksi eksoterem dan endoterem. Kemudian lanjut. Ya, di sini enak ya, Bapak Ibu, sahabat semua. Enak, tinggal Ibu Bapak masuk ke belajar Dikbud, kemudian tinggal dicari praktek yang ingin Bapak Ibu sampaikan. Jadi semua kemampuan anak itu bisa tercover dengan sendirinya. Karena di sana banyak anak-anak bisa, di sana banyak untuk mengekspresikan diri itu banyak sekali gitu. Kemudian ya mungkin itu aja. Ini sangat membantu sekali lab virtual ini. Ya, karena jaringan juga ini terlempar lagi PPT saya. Jadi Iya, Pak. sangat membantu sekali ya Bapak Ibu semuanya. Ya, Pak Sadi. Aduh, Pak Sadinya udah kemana Pak Sadinya? Ya, baiklah sahabat Rumah Belajar. Seperti yang telah disampaikan oleh Pak Sadi tadi, bahwa teknologi itu sangat dibutuhkan kita semua, apalagi di portal Rumah Belajar sangat banyak aplikasi aplikasi dapat kita gunakan. Kalau kita ingin menggunakan untuk pembelajaran kimia, kita bisa masuk ke lab Maya. Nah, baiklah, kita lanjutkan ke narasumber kita yang kedua. Sebelumnya tadi saya belum memberitahu kalau misalnya untuk penyampaian materi itu diberikan waktu selama 15 menit. Sekali lagi saya mohon maaf. Nah, untuk yang selanjutnya untuk penyampaian materi diberikan waktu selama 15 menit. Baiklah, kita lanjut ke pemateri yang kedua bersama Ibu Rini Basri SPD. Ya, Kak. Ya, Ibu. Selamat Selamat siang, Ibu Rini. Ya, Selamat siang, Ibu Rini. Selamat siang, Bu Rizka. Selamat siang, nah, Bu itu dia, Rizka. Pak Sadi udah muncul lagi ya, Bu ya. Selamat datang kembali, Pak Sadi. Oh iya. Ya. Masih lengket, Bu. Lanjut, masih lengket, Bu. Ya. Tadi kita lanjut ke Ibu Rini Basri, Pak. Nah, ya, lanjut. Ya, Ibu. Ya, Ibu Rini, apa kabar Ibu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, sehat Bu Rizka. Ya, alhamdulillah. Saya pun di sini dalam keadaan sehat.
Semoga dalam pandemi COVID-19 ini kita selalu dalam keadaan sehat dan masih bisa berbagi ilmu, berbagi pengalaman kepada saudara-saudara kita, kepada teman-teman, kepada siswa-siswa semua. Baiklah, pada kesempatan kali ini Bu Rini Basri SPD yang mengajar di SMA 1 Sungai Apit Siak, beliau akan menyampaikan tentang rumah belajar dan produk-produk Pusdatin. Nah, semoga kita semua bisa menyimak pemateri kita yang kali ini dengan sebaik-baiknya sampai selesai dan jaringannya tetap stabil, tetap bersahabat dengan kita semuanya. Amin. Ya, kepada Ibu Rini Basri dipersilahkan. Silahkan Ibu. Ya, terima kasih Bu. Ya Bu Rizka, terima kasih Bu Rizka. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah karena kita diberi kesempatan untuk bisa bertatap muka secara virtual yang pada parade SRB Riau tahun 2020 ini, insya Allah saya akan menyampaikan materi tentang portal rumah belajar dan beberapa produk dari Pusdatin. Tidak lupa salawat bering salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah sahabat, Bapak Ibu guru hebat semuanya, untuk pertemuan hari ini saya akan mencoba menjelaskan tentang portal rumah belajar yang mungkin sebenarnya sahabat semuanya sudah mengenal apa itu rumah belajar. Ya, di sini kami sebagai SRB 2020 akan mencoba untuk berbagi inovasi pembelajaran berbasis TIK mewujudkan merdeka belajar. Nah, di sini portal rumah belajar itu adalah salah satu produk dari Pusdatin yang bisa kita gunakan dalam pembelajaran. Terutama pada saat sekarang ini kita sedang mengalami masa pandemi, maka mungkin 90% dari semua sekolah yang ada di Indonesia atau di dunia itu harus melaksanakan pembelajaran secara online gitu. Nah, rumah belajar hadir menyediakan bahan belajar dan fasilitas komunikasi dan interaksi antar komunitas rumah belajar yang ditujukan kepada siswa, guru, dan masyarakat luas. Jadi, portal rumah belajar ini tidak hanya diakses khusus untuk guru atau siswa, tetapi orang tua atau masyarakat umumnya juga bisa menggunakan portal rumah belajar. Nah, portal rumah belajar ini memiliki beberapa keuntungan. Keuntungannya ini bisa kita lihat dari setiap fitur yang sudah ada di portal rumah belajar. Nah, fitur apa sajakah yang tersedia pada rumah belajar? Yang pertama ada fitur utama, fitur pendukung, dan fitur lainnya. Nah, fitur utama itu terdiri dari sumber belajar, kelas maya, bank soal, dan laboratorium maya. Nah, sedangkan yang fitur pendukungnya yaitu adalah peta budaya, buku sekolah elektronik, wahana jelajah angkasa, karya bahasa dan sastra, pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB, dan Edugim, yaitu fitur terbaru dari rumah belajar. Nah, ini adalah fitur lain dari rumah belajar yang bisa dimanfaatkan khusus oleh guru, yaitu adalah pena, yang kedua PKP, yang ketiga pembelajaran inovatif. Nah, portal rumah belajar ini juga didukung oleh partnernya yang diantaranya yaitu adalah Cegah Narkoba, Setara, Daring, Google Suite, Office 35, dan yang lainnya. Baiklah sahabat rumah belajar, saya akan mencoba untuk menjelaskan fitur utama yang pertama yaitu sumber belajar. Nah, sumber belajar ini jika kita akses itu akan nampak tampilan seperti ini. Ini adalah melalui laptop. Ya, kalau melalui laptop kita akan bisa saat kita mengklik sumber.belajar.kemdikbud.go.id, maka tampilannya adalah seperti ini. Nah, apa sih sumber belajar itu?
sumber belajar ini menyajikan materi ajar bagi siswa dan guru yang sesuai dengan kurikulum. Nah, materinya ini disajikan secara terstruktur dengan tampilan yang menarik. Sumber belajar disajikan dalam bentuk gambar, video, animasi, simulasi, dan permainan. Jadi artinya disesuaikan dengan model atau metode pembelajaran yang kita gunakan secara virtual. Nah, ini adalah contoh tampilan konten sumber belajar di saat kita membukanya di laptop. Ya, Bapak, Ibu guru hebat, silahkan mengakses dengan cara memilih jenjang pendidikan yang sesuai, ya, mulai dari tingkat PAUD sebenarnya, yaitu sampai SMA. Nah, itu. Kemudian silahkan pilih mapel yang diinginkan. Setelah kita masuk mapel yang diinginkan, juga silakan pilih topik yang diinginkan. Dan tampilannya nanti bisa dalam bentuk video ataupun bisa dalam bentuk gambar sesuai dengan konten yang kita lihat. Jadi di dalam portal Rumah Belajar ini sumber belajarnya itu sudah lebih dari 1050, ya, lebih ya, karena setiap waktu para guru-guru hebat sudah banyak menguploadkan konten sebagai sumber belajarnya. Nah, sumber belajar ini juga didukung oleh produk Pusdatin lainnya. Jadi produk Pusdatin lainnya yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber belajar adalah yang pertama TV edukasi yang bisa kita akses melalui tve.kemdikbud.go.id. Kemudian yang kedua radio edukasi yang juga bisa kita akses melalui radioedukasi.kemdikbud.go.id. Dan yang ketiga yaitu adalah M-edukasi atau mobil edukasi yang bisa kita akses melalui medukasi.kemdikbud.go.id. Jadi Bapak Ibu guru hebat, silahkan manfaatkan sumber belajar yang ada di portal Rumah Belajar ini. Walaupun tidak muncul mungkin di fiturnya, bisa kita akses juga melalui website yang tersedia, ya, supaya anak-anak kita bisa selalu semangat untuk belajar. Karena semua tampilan yang ada di TV edukasi, radio edukasi, dan M-edukasi itu sangat-sangat menarik. Nah, jadi silakan nanti untuk lebih mendalamnya, sahabat bisa mencoba mengakses dan mempelajarinya. Nah, ini sumber belajar lainnya selain dari televisi, radio, dan M-edukasi, juga ada M-modul, ya, yang bisa kita akses. Kemudian ada P4TK, LP2KS, kemudian ada kursus daring. Jadi ya sahabat bisa menggunakan kursus daring ini seringnya adalah untuk siswa kelas 3, ya. Kemudian ada juga setara daring dan gerbang kurikulum. Fitur utama yang kedua yaitu adalah laboratorium maya. Nah, laboratorium maya ini menyajikan kumpulan simulasi pembelajaran yang disajikan secara interaktif dan menarik. Jadi laboratorium maya dapat dimanfaatkan secara online maupun offline. Jadi, Bapak Ibu guru hebat, silakan manfaatkan lab maya ini seperti yang disampaikan oleh narasumber pertama tadi, Pak Sadi sudah menyampaikan bagaimana pembelajaran yang sudah dia terapkan pada mapel kimia, mereka selalu melakukan praktek, ya, teori praktek gitu, artinya berkesinambungan dan anak-anak menjadi semangat untuk belajar kimia. Nah, jadi sesuaikan dengan materi dengan mapel kita. Nah, laboratorium maya ini hanya dikhususkan untuk tingkat SMP, SMA dan pada mapel MIPA yaitu matematika, fisika, kimia dan biologi. Nah, bagaimana cara mengaksesnya? Nanti sahabat Rumah Belajar insya Allah bisa mempelajarinya melalui YouTube atau panduan yang ada pada portal Rumah Belajar. Nah, jadi di sini pada lab maya juga dilengkapi dengan lembar kerja siswa, referensi materi, dan panduan pemanfaatan. Nah, jadi Bapak Ibu guru bisa menggunakan LKS yang sudah ada pada lab maya, serta mendownload panduan teorinya, sehingga bisa dipraktekkan. Nah, sahabat juga bisa langsung mempraktekkan sesuai yang ada pada lab maya, sesuai yang dijelaskan oleh Pak Sadi tadi. Misalnya dia merubah berapa ukuran suhu atau berapa berat zat yang diambil, itu bisa dirubah langsung di sistem yang disediakan. Jadi sangat menarik ya Bapak Ibu guru hebat.
bahwa Lab Maya ini sangat membantu kita untuk melakukan praktikum tanpa harus menunggu apakah alat-alat kita lengkap atau tidak, labor kita bisa dipakai atau tidak, apakah nanti ini berefek atau beresiko nantinya. Nah, jadi bisa aman kita menggunakan labor Maya ini. Fitur utama yang ketiga adalah bank soal. Nah, bank soal ini merupakan kumpulan materi dan soal untuk dievaluasi, ya, yang dikelompokkan sesuai dengan topik yang dipelajari. Nah, pada bank soal ini kita nanti bisa mengakses soal latihan, ulangan, dan ujian. Nah, soal ujian ini nanti juga akan ada soal tengah semester dan ada soal ujian semester. Nah, Bapak Ibu guru hebat bisa mendownload soal-soal yang ada di bank soal sesuai dengan jenjang kelasnya, ya, apakah itu nanti tingkat SD, SMP, dan SMA. Begitupun dengan SMK. Silahkan pilih nanti mapel, silahkan pilih nanti apa topik atau materi pokoknya, disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu guru hebat semuanya. Nah, fitur yang keempat yaitu adalah kelas Maya. Nah, kelas Maya ini merupakan learning management system yang dikembangkan khusus untuk memfasilitasi proses pembelajaran virtual atau tanpa tatap muka. Nah, ini sesuai dengan kondisi kita sekarang, Bapak Ibu guru hebat, bahwa kita sekarang ini mau tidak mau harus menjalankan kelas virtual. Ya, Portal Rumah Belajar sudah menyediakan kelas Maya ini dari dulu. Sebelum kita mengalami pandemi, kelas Maya ini sudah ada di Portal Rumah Belajar. Jadi tinggal sekarang ini kita menggunakannya. Nah, untuk mengaksesnya ini bagi kita sebagai guru ataupun sebagai siswa, ini mau tidak mau harus didaftarkan dulu oleh penyelenggara atau artinya sekolah. Nah, bisa saja ditunjuk melalui operator sekolah. Nah, bagaimana caranya? Bapak Ibu silakan mengakses kelasmaya.belajar.kemdikbud.go.id / kelas Maya. Nah, jadi silahkan itu diakses, nanti akan ada pilihannya. Untuk yang pertama itu adalah penyelenggara dulu. Jadi penyelenggara operator sekolah mendaftarkan sekolahnya, kemudian setelah itu bisa baru langsung ke guru menggunakan NUPTK. Nah, sedangkan siswa nanti dia menggunakan NISN. Nah, bagaimana prosedur? Nanti insya Allah kami SRB akan selalu berbagi prosedur dari setiap fitur itu, bagaimana menggunakannya. Nah, selain dari fitur utama juga ada fitur pendukung. Nah, fitur pendukung yang pertama yaitu adalah buku sekolah elektronik atau BSE. Nah, Bapak Ibu guru hebat di sini pada BSE ini sudah tersedia mulai dari tingkat PAUD sampai SMA atau SMK. Dan buku-buku ini sesuai dengan mata pelajaran yang dipelajari. Nah, buku BSE ini bisa di-download secara gratis, ya. Dan Bapak Ibu guru hebat juga bisa memperbanyaknya atau memfotokopinya untuk digunakan oleh anak didik kita. Nah, jadi nggak usah takut ya Bapak Ibu bahwa BSE ini adalah buku yang hak ciptanya sudah dibeli oleh Pusdatin. Jadi kita tinggal menggunakan. Kemudian di sini ya ini adalah fitur yang muncul nanti saat kita membuka BSE ya. Silakan pilih buku yang diinginkan. Fitur pendukung yang kedua yaitu adalah peta budaya. Peta budaya ini merupakan kumpulan budaya dari seluruh daerah yang ada di Indonesia. Nah, penyajiannya bisa dalam bentuk gambar, video, animasi, dan permainan game online. Nah, Bapak Ibu guru hebat, di sini tidak hanya guru yang mengakses, siswa juga bisa mengaksesnya. Masyarakat umum juga bisa mengaksesnya. Nah, tampilan yang pertamanya yaitu adalah seperti peta Indonesia ini. Nanti silahkan pilih salah satu provinsi yang ingin kita ketahui adat istiadatnya atau budaya yang ada di situ. Nah, ini contoh tampilannya misalnya saat mengakses yaitu adalah Candi Borobudur. Nah, jadi sangat menarik ya Bapak Ibu. Kemudian di sini kita juga, ya ini contoh tampilan saat saya sudah mengaksesnya. Kita juga bisa nanti melihat fitur pendukung yang ketiga
yang tidak kalah menarik yaitu adalah wahana jelajah angkasa. Nah, ini sangat menarik, apalagi untuk anak-anak. Mereka suka dengan segala sesuatu yang ada di angkasa, ya. Dan bisa dilihat, diakses melalui wahana jelajah angkasa. Bisa dalam tampilan video, bisa juga dalam tampilan gambar, atau dalam tampilan permainan. Nah, jadi silahkan diakses, ya, wahana jelajah angkasa. Nah, fitur yang keempat adalah karya bahasa dan sastra. Nah, ini sangat membantu terutama anak-anak saat belajar bahasa Indonesia. Mereka harus tahu bahwa puisi, prosa, serta referensi atau kamus juga dapat diunduh atau dibaca secara online. Ya, di sini ada di fitur karya bahasa dan sastra. Nah, ini adalah fitur yang terbaru, fitur pendukung dari Rumah Belajar, yaitu adalah EduGame. Nah, ini pasti menarik sekali bagi anak-anak kita. Jadi, Bapak Ibu guru hebat, manfaatkanlah fitur ini sebaik-baiknya. Ya, karena fitur ini menyediakan game interaktif yang bisa digunakan secara mandiri maupun bimbingan guru dan orang tua. Jadi, biar aman, biar anak nanti tidak melakukan hal yang aneh-aneh, akan lebih baik guru atau orang tua tetap melakukan pendampingan atau bimbingan. Nah, game ini dirancang sesuai dengan konsep dasar materi yang disajikan. Nanti Bapak Ibu guru hebat silahkan memilih sesuai dengan mata pelajarannya, sesuai dengan tingkat sekolahnya. Ya, di EduGame ini tidak hanya artinya bermain seperti anak SD, untuk pelajaran anak SMA juga ada. Misalnya seperti saya, guru matematika, di situ ternyata ada game untuk matematika SMA, seperti dalam bentuk fungsi. Nah, itu bisa dilakukan permainan. Nah, kemudian fitur pendukung yang keenam adalah karya guru dan komunitas. Di sini sahabat Bapak Ibu guru hebat bisa mengirimkan karyanya baik pribadi ataupun komunitas di fitur ini yang bisa nanti dimanfaatkan oleh Bapak Ibu guru lainnya. Fitur pendukung pengembangan keprofesian berkelanjutan. Nah, ini fitur yang ketujuh ini atau PKB. Ini adalah pelatihan yang bisa diakses oleh guru, tenaga kependidikan, dan ASN secara online. Nah, di sini tersedia diklat dari berbagai bidang kompetensi sesuai dengan tingkatnya dan dapat diakses melalui menu web. Nah, kebetulan sekarang ini kami SRB berada pada pelatihan online yaitu pembatik. Pembatik ini adalah salah satu pelatihan online yang ada pada Rumah Belajar yang disediakan oleh Pusdatin. Nah, bagaimana pembatik ini? Ada level 1, 2, 3, dan 4, nanti akan lebih mendalam dijelaskan oleh narasumber yang ketiga, yaitu Bu Guru Everlyn Sinhaga. Ya. Nah, ini fitur lain yang juga bisa diakses khusus untuk guru, yaitu yang pertama adalah pena Rumah Belajar. Nah, pena Rumah Belajar ini Bapak Ibu guru hebat bisa menyajikan berita, opini, ataupun artikel terkait dengan pendidikan. Nah, di sini Bapak Ibu bisa menguploadnya dan juga bisa mempublikasikannya. Nah, bagi yang tidak mengupload juga bisa hanya sekedar untuk membaca, untuk menambah atau menginspirasi kita. Bagaimana caranya? Di sini silakan mengklik website pena.belajar.kemdikbud.go.id. Kemudian silahkan daftarkan diri sesuai dengan akun Google yang terdaftar saat login di Rumah Belajar. Kemudian yang ketiga, posting opini atau artikel ilmiah. Dan yang keempat, sebarkan postingan ke media sosial. Nah, yang kelima, semakin banyak kita menulis, maka insya Allah kita akan menjadi penulis top. Ya, jadi sangat bermanfaat ya pena Rumah Belajar ini untuk Bapak Ibu guru yang ingin menulis. Fitur lainnya yang kedua yaitu adalah PKP. PKP itu peningkatan kompetensi pembelajaran. Nah, ini juga khusus untuk guru hebat. Bisa memanfaatkan PKP ini dalam mempersiapkan perencanaan pembelajaran kita, termasuk membuat RPP, penilaian, dan juga bisa melakukan memilih model pembelajaran sesuai dengan keterampilan bertingkat tinggi atau HOTS. Nah, ini sesuai dengan pembelajaran abad 21 ya. Bapak Ibu guru hebat, PKP ini sangat membantu kita sekali. Kemudian fitur lainnya yang ketiga adalah pembelajaran inovatif. Nah,
Bapak Ibu guru hebat bisa menemukan model-model pembelajaran yang menarik, ya, yang bisa dilihat dari akses sibatik.kemdikbud.go.id. Nah, pada pembelajaran inovatif ini, Bapak Ibu guru hebat nanti juga bisa menemukan panduan pembelajarannya, ya bisa mendownloadnya. Nah, ini tidak hanya untuk guru, tetapi juga ada untuk orang tua. Orang tua juga bisa menggunakan pembelajaran inovatif ini, mendownload panduan belajar dari rumah dengan memanfaatkan rumah belajar. Jadi, untuk sahabat rumah belajar semuanya, panduan bagi orang tua dan bagi guru ini perlu kita miliki. Silahkan download di pembelajaran inovatif yang ada pada portal rumah belajar. Nah, mungkin cukup sekian sahabat rumah belajar ya, supaya nanti sahabat bisa lebih mengenal dekat dengan rumah belajar. Segeralah untuk mendaftar di rumah belajar dan simpatik dengan cara buka website belajar.kemdikbud.go.id. Kemudian bagi yang ingin pelatihan silahkan juga buka belajar.kemdikbud.go.id pelatihan. Nah, rumah belajar ini juga menyediakan informasinya dalam bentuk Instagram, Facebook, dan YouTube. Nah, mungkin cukup sekian ya, Bapak Ibu guru hebat semuanya. Mudah-mudahan kita semua bisa merdeka belajarnya, rumah belajar portalnya, maju Indonesia. Nah, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke moderator Ibu Rizka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rini Basri yang telah menyampaikan materi tentang rumah belajar dan produk-produk Pusdatin. Nah, ini sangat bermanfaat untuk kita semua, terlebih lagi kita yang baru mengenal rumah belajar beserta isi-isi dari rumah belajar. Di antaranya yang telah diterangkan tadi oleh Ibu Rini Basri adalah fitur utamanya, seperti tadi ada kelas maya, ada laboratorium maya, dan ada sumber belajar, kemudian ada bank soal. Nah, ini sangat diperlukan oleh kita semua dari guru, siswa, hingga orang tua juga untuk mengawasi siswa, untuk mengawasi anak-anaknya dalam belajar, yaitu di portal rumah belajar. Baiklah, langsung saja kita sambut pemateri kita yang selanjutnya, yang sangat luar biasa. Yang akan disampaikannya adalah materi tentang testimoni pembatik dan rumah belajar oleh Ibu Ruth Everlyn Sinaga SPD. Nah, Ibu Ruth. Ya, Ibu Ruth? Ya, siap, Ibu Rizka. Ya, ini dia Ibu Ruth kita sudah hadir di live streaming kita saat ini. Gimana Ibu Ruth? Sehat? Sehat, syukur. Sehat, syukur. Ya, sehat, Ibu. Ya, alhamdulillah. Nah, Ibu Ruth, bagaimana proses pembelajaran di sekolah Ibu Ruth menggunakan portal rumah belajar? Selama ini kami karena menggunakan blended learning, sudah menggunakan buku buku elektronik itu ya, dan juga sumber-sumber belajar itu sudah digunakan. Saya persilahkan kepada Ibu Ruth untuk membagi pengalamannya, materinya mengenai testimoni pembatik dan rumah belajar. Kepada Ibu Ruth dipersilahkan. Silahkan Ibu Ruth. Ya, terima kasih banyak kepada Ibu Rizka sebagai moderator kita hari ini. Salam jumpa semuanya, Bapak Ibu guru yang sudah hadir dalam live streaming ini. Saya berterima kasih sudah stay tune hingga di pemateri yang ketiga. Saya adalah pemateri yang ketiga. Terima kasih banyak dan saya akan
memaparkan testimoni mengikuti pembatik 2020 dan pemanfaatan rumah belajar. Terima kasih dan saya memperkenalkan diri sedikit. Nama saya Ruth Everlyn Sinaga. Saya bertugas di SMP Negeri 1 Satu Atap Pusako dan juga di SMA Negeri 1 Sungai Apit. Oke, hari ini saya akan membahas atau membagikan pengalaman-pengalaman saya yang sangat bermanfaat. Ini sering sekali ditanyakan oleh kawan-kawan saya karena saya sering sekali posting-posting di media sosial saya, di sosial media saya itu banyak sekali hal-hal yang mengenai pembatik. Jadi mereka semuanya bertanya-tanya, kira-kira apa sih mem, apa sih yang diikuti itu? Nah, ini adalah kesempatan yang sangat baik bagi saya untuk menjelaskan kepada teman-teman dan berbagi apa pengalaman-pengalaman dan ilmu-ilmu apa yang didapatkan selama mengikuti pembatik dari level 1 hingga level 4 yang sedang saya hadapi. Sebentar ya Bapak Ibu, saya mohon kesabarannya karena ini PowerPoint-nya ketutup lagi karena Baiklah, tadi sudah dibuka tapi mungkin hilang. Halo, Sebentar ya Ibu Ruth. Bu. Iya, Ibu Ruth. masih. Oke. Iya Ibu. Ya, ternyata ada sinyalnya Bu ya. Ya, saya masih dengar apa? Ya, saya masih dengar. Iya, tadi sepertinya agak terputus nih di tempat saya tadi. Nah, ya. Oh gitu. Iya. Ya, oh gitu. Ya, masih iya. Berjalan ya. Oke, ini PowerPoint-nya sudah kelihatan Ibu? Belum sepertinya Apakah sudah kelihatan Bu? Ibu? Oh ya, ini sudah mulai muncul. Oke, sudah Bu. Ya, silakan. Oke, terima kasih. Oke, ini saya akan mulai ya bahwa ini adalah testimoni pembatik 2020 di acara Parade Sahabat Rumah Belajar di Provinsi Riau. Yang di level pertama, saya mulai dari level pertama karena pembatik ini ada 4 level, level 1, 2, 3, dan 4. Dan di masing-masing level itu fokusnya berbeda. Di level 1 itu literasi, artinya kita banyak diberikan informasi untuk kita baca, untuk kita literate, kita baca dan kita pahami yang akan memperkaya ilmu kita. Di setiap level itu ada 4 modul, isi semua modulnya itu sangat-sangat bermanfaat. Jadi silakan Bapak Ibu nanti kalau ikut pembatik semuanya, kalau saya pribadi saya print dan saya jilid sampai sekarang masih ada semuanya. Setiap level itu saya print modulnya. Di level 1 ini ada modul pertama itu isinya adalah judulnya pengenalan perangkat TIK dasar. Memang ini memberikan informasi tentang peralatan-peralatan teknologi, informasi dan komunikasi yang perlu kita pahami. Setelah mempelajari modul 1, saya sudah mengetahui ternyata banyak sekali perkembangan teknologi yang perlu saya ketahui, misalnya scanner itu apa, barcode itu apa. Terus ada hal yang sangat saya senangi ketika saya mempelajari di modul 1 itu ada perbedaan SSD, SSM, terus ada juga kriteria personal komputer yang bagus itu apa, memori apa, RAM, ROM dan sebagainya itu dijelaskan sejelas-jelasnya baik melalui video dan di dalam modul juga saya ikuti semuanya dan itu memperkaya ilmu saya dan itu juga salah satu pengalamannya ketika sekolah saya itu akan mendapatkan afirmatif, bos afirmatif itu kan bos afirmasi itu perangkat apa yang diperlukan di sekolah. Jadi karena bahkan sesama guru ada juga guru TIK di sekolah tidak tahu atau belum tahu informasi apa-apa atau spesifikasi apa yang diperlukan sebagaimana yang untuk kebutuhan apa. Misalnya kita kan untuk operator dapodik perlunya buka ini, buka itu. Jadi kita perlu spesifikasi komputer yang ini. Jadi semuanya itu saya dapatkan dari modul dan dari video di modul 1. Jadi mereka juga jadikan cie yang ikut pembatik gitu kan. Jadi saya jadi ikut merasa berarti ilmu saya ini bermanfaat juga bukan hanya untuk saya tapi untuk sekolah. Jadi saya merasa semakin tertantang untuk ikut lagi dan lanjut ke level 2. Ya, dan di modul 2 ini ada juga di modul 2 itu judulnya adalah internet sehat, bijak dan aman. Nah, ini di sini saya juga pengalaman saya ini kan ceritanya masih cerita curhat-curhat ini kita Bu ya. Ya kan Ibu moderator Ibu Rizka masih di sana?
Ya, curhat-curhat Masih untuk menanti. berbagi Iya, pengalaman curhat. ya Bu ya. Berbagi pengalaman ya Ibu ya. Iya, mana tahu ada sobat kita yang baru ingin belajar mengikuti apa namanya pembatik ya. Bisa belajar dari sini, dari pengalamannya Ibu Iya, Ruth. karena itu kita berbagi di sini karena SRB ini suka bagi-bagi Bu ya, mau bagi ilmu semuanya dibagi. Jadi saya juga mau berbagi pengalaman ini setelah saya mempelajari di modul 2 internet sehat, bijak dan aman. Nah, setelah itu saya tahu, oh ternyata selama ini agak salah. Jadi setelah saya belajar di modul 2, saya mulai privatisasi foto-foto anak saya, tidak semua dipublikasikan. Saya mulai tutup yang informasi yang terlalu yang penting atau yang urgen itu ada dijelaskan di modul 2 dengan video dan juga ada di modul semuanya diterangkan bahwa itu ada juga ada namanya phishing, itu ada kejahatan di dunia maya, ada juga jangan kita terlalu percaya dengan hoax. Kalau zaman sekarang kan itu sangat banyak hoax yang perlu kita turn back kan semuanya bahwa yang benar itu benar atau yang salah itu. Dan juga saya juga baru tahu saya bahwa bahwa ada yang namanya copyright itu harus minta izin. Jadi ada yang namanya hak paten, hak cipta itu ada macam-macam. Setahu saya cuma satu dulu, ada cuma hak paten. Ternyata ada macam-macam. Jadi makanya kalau mau tahu lengkapnya cek di modul 2, membatik level 1. Di modul 3 itu ada internet untuk pembelajaran. Nah, setelah belajar ini saya tahu bahwa browser internet itu kita taunya cuma tanya Google. Ternyata bukan hanya Google saja ya Bu, yang browser itu ada yang Microsoft Edge, ada Opera mungkin, tapi tidak melulu hanya satu ilmu kita. Jadi mengikuti pembatik ini memperkaya ilmu yang sudah ada. Saya juga mulai diperkenalkan di modul 3 ini platform LMS atau Learning Management System. Selain Google Classroom juga ada Edmodo dan juga dijelaskan juga ada satu portal yang milik punya orang Indonesia, milik kementerian itu ada namanya Kelas Maya. Jadi sudah kita selamanya ini tahunya kan cuma Google Classroom, tapi ada informasi yang menarik di sana. Di modul 4, lanjut ke modul 4, itu aplikasi untuk pembelajaran. Nah, di sini dijelaskan secara umum saja dulu ya, aplikasi yang pembelajaran itu dikenalkan bahwa ada yang namanya rumah belajar. Tadi sudah dijelaskan seperti pemateri Ibu Rini ya, wah gamblang sekali, mantap Bu Rini. Saya senang sekali tadi sudah dijelaskan apa itu rumah belajar, ada fitur-fitur bank soal, pengenalan kelas maya. Namun di modul 4 ini masih sedikit tidak terlalu dalam, tapi hanya perkenalannya saja. Juga aplikasi-aplikasi lain yang juga dijelaskan untuk mendukung proses pembelajaran. Nah, di level 1 ini hanya ada 4 modul, itu semuanya berguna untuk kita baca. Intinya kalau kita baca, maka kita bisa lulus di level 1 karena ujiannya itu semua soalnya ada di modul gitu ya, supaya lulus ke level 2. Nah, saya lulus di level 2, langsung saya unduh modulnya, pelajari lagi, di print lagi semuanya. Itu di level 2 namanya implementasi. Sama juga di level 2 ada 4 modul, modul 5, 6, 7, 8. Modul 5 itu isinya penerapan pembelajaran abad 21 memanfaatkan fitur rumah belajar. Nah, setelah masuk mempelajari modul ini, saya tahu fitur-fitur rumah belajar itu apa saja, digunakan untuk pembelajaran apa, di proses pembelajaran yang mana gitu ya. Terus di modul 6 itu judul modulnya itu penerapan pembelajaran menggunakan fitur rumah belajar. Ini modul ini semakin detail lagi informasinya, bagaimana cara-caranya, langkah-langkah untuk login ke rumah belajar. Terus dijelaskan juga bagaimana kita memanfaatkan sumber belajar. Nah, kenapa kita harus login? Karena kita mungkin sebagai guru bisa kita mendownload sumber belajarnya dan lalu kita men-share ke siswa-siswanya. Dan ini juga ada dijelaskan juga tentang kelas maya, bank soal, dan sebagainya, itu ada di modul 6. Selanjutnya di modul 7, nah ini pengelolaan kelas yang mengintegrasikan TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi. Nah, di modul 7 ini banyak sekali informasi yang sangat bermanfaat bagi semua guru. Saya ingin sekali suatu saat saya ingin menulis summary-nya atau apanya ya, dan membagikannya ke semua guru, karena di modul 7 saya baru tahu bahwa selama ini pengetahuan saya itu, atau mungkin guru-guru yang lain juga seperti itu mungkin ya, kita itu taunya hanya
mengetahui tentang cara mengajar dan materinya. Kita hanya tahu tentang pedagogiknya, cara mengajar dan kontennya dan pelajarannya apa. Ternyata sekarang di pembelajaran abad 21 ada yang namanya TPEC knowledge. TPEC itu kepanjangannya adalah teknologi pedagogical content knowledge. Jadi seorang guru itu perlu punya kemampuan yang itu gitu. Kita mengetahui teknologi, kita mengetahui isi konten pelajaran kita apa, dan kita tahu cara pedagoginya apa, cara menyampaikannya itu menggunakan teknologi itu bagaimana. Nah, seperti itu banyak sekali lagi jenis-jenis pengetahuan yang perlu diketahui oleh seorang guru. Saya ingin semua guru-guru tahu dan membaca di modul 6 karena ini ada modul 7 maaf, di modul 7 ini sangat bermanfaat karena di situ dijelaskan juga apa itu knowledge based society habits, kemampuan kalau di dalam milenium 21 ini, abad 21 itu kita ini perlunya apa, skill anak-anak yang perlu kita siapkan itu apa-apa saja, dan kita sebagai guru juga perlunya harusnya bagaimana. Dan ini modul yang sangat bermanfaat saya pikir ya. Dan juga itu di modul itu juga ada disisipkan bagaimana cara kita menggunakan teknologinya itu dalam pembelajarannya, technological knowledge-nya. Di sana ada juga disebutkan produk-produk Pusdatin, sudah mulai disebutkan dan dikenalkan bahwa produk Pusdatin itu ada juga seperti TV edukasi, dan selanjutnya tadi sudah Ibu Rini sudah menjelaskannya dengan secara gamblang, detail, dan mantap surantap jaya. Oke, lanjutnya. Lanjut Bu, Ibu Rizka. Iya Bu, silakan Bu, lanjut semangat. Lanjut semangat ya. Di modul 8, lanjut kita Bu ya. Ya. Di modul 8 masih ingat nggak Bu isinya apa tuh? Pengolah kelas yang mengintegrasikan Pinter TIK. 100. Wah, mantap sekali Bu Rizka ini ya. Oke, bener ya. Udah ada bacaannya Ibu. Iya, nggak apa-apa. Kan berarti nggak ngantuk gitu, bisa lihat baca. Di modul 8 itu setelah kita mempelajari modul 8 itu kita tahu bagaimana mengelola kelas secara online dan offline, karena seperti yang Ibu Rini tadi sebutkan ya Bu, sebenarnya kelas maya di portal Rumah Belajar itu bukan hanya waktu pandemi ini aja. Mereka sudah ada jauh sebelum pandemi, itu sudah ada, portal ini sudah ada. Buktinya itu di DRB kita kan itu tahun berapa itu? Sebelum ada pandemik mereka sudah belajar di sana. Jadi kita harusnya lebih menggunakan dan lebih bangga lagi menggunakan portal Rumah Belajar yang sudah ada, yang seharusnya kita manfaatkan ya. Dan di sana juga di modul itu ada dijelaskan bagaimana kalau kita menggunakan teknologi portal Rumah Belajar secara offline pun ada caranya. Mau tahu gimana caranya? Cari modul 8 pembatik level 2. Maksud saya ada ya, maksudnya gini, guru-gurunya silakan masuk ke portal Rumah Belajar, terus di-download, lalu video yang sudah di-download silakan di-share. Atau kalau dalam konten web, silakan gurunya download, lalu silakan share dan dimodifikasi sesuai dengan materi yang dipelajari. Oke, lelanjutnya lalu silakan share dan dimodifikasi sesuai dengan materi yang dipelajari. Oke, level 3. Nah, ini dia lanjut ke level 3. Oh ya, sebelum lanjut ke level 3 itu di bonus ilmu pengetahuan dan pengalaman yang kita dapatkan di level 3 itu tugasnya adalah ngevlog. Gimana nih ngevlog? Nah, saya juga baru tahu caranya ngevlog. Itu gara-gara ikut pembatik ya. Nah, syuting, bagaimana buat green screen, bagaimana teknik mengedit. Nah, pasti sangat bermanfaat. Ini Bu Rizka ketawa dia nih. Mengingat apa Bu ya? Pengalaman udah terbayang kan Bu? Pengalamannya itu sangat ada lucunya juga gitu kan, belum pernah buat video gitu. Ternyata di sini kita membuat video yang akan ditampilkan, dilihat oleh orang yang banyak, seperti apa, artis gitu ya Bu ya. Artis pembatik kita Bu. Syuting. Betul sekali. Kalau Bu Rini mana Bu Rini ini? Betul sekali. Ya. Bu Rini mana? Nah, gimana Bu pengalamannya? Ya, kita sama ya Bu Ruth ya. Kita jadi tim saling bergantian yang men-syuting ya.
seperti Iya, artis betul. yang tidak tahu tempat di mana untuk syuting lagi. Ah, Ya benar, Bu Ridi ini juga aduh. saya nih, Mbak. Dari level 1 kami selalu kompakan nih berdua. Terus syuting-syuting pun kami berdua ini. Sampai kalau syuting semua keluarga mohon mengungsi supaya suaranya sunyi senyap gitu ya kan, Bu. Nah, itu bonus dari bonus keahlian kalau kita ikut level 2. Ya, karena di level 2 itu kita disuruh ngevlog, memberikan video bahwa metode pelajaran apa yang kita pakai dan fitur rumah belajar apa yang kita gunakan. Itu modal dasar kita sebagai guru kalau mau ngevlog itu ada di sana ya, ada ilmunya dan caranya, prakteknya bagaimana ada di sana. Lanjut ke level 3, itu level kreasi. Nah, ini juga ada 4 modul, ini 4 modul. Modul 9, 10, 11, 12. Nah, di modul 9 itu judul modulnya media pembelajaran berteknologi digital. Nah, di sini dalam modul ini juga banyak sekali informasi yang sangat bermanfaat, yaitu salah satunya yang saya tahu itu mengetahui apa itu VR atau virtual reality itu bagaimana, apa. Selama ini kan saya kudet nih, nggak tahu, maklumlah di USA, ujung Sungai Apit, kadang-kadang mau ikuti teknologi ya kadang semangat atau tidak. Tapi kalau kita mengikuti pembatik atau mengikuti suatu pelatihan, maka kita terpacu untuk mengembangkan dan terpacu untuk melakukan yang pengembangan diri kita yang lebih baik lagi. Dan saya juga baru tahu ya augmented reality bagaimana, podcast juga saya sudah tahu. Oh ternyata podcast itu berguna dan bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran. Untuk guru-guru bahasa Inggris dan guru bahasa ini, ayo Bu gali tentang podcast, ini sangat bermanfaat dan sangat baik untuk dijadikan media pembelajaran ya. Ada juga ada di portal rumah belajar juga ada, tapi bukan podcast namanya, tapi radio edukasi. Nah, itu hampir mirip-mirip, tapi podcast itu nanti deh kalau ada di modul 9, kalau ikut pembatik pasti tahu itu ya. Terus ada yang tentang transformasi digital, artinya kita sudah mulai masuk ke pembelajaran kita itu tidak hanya begitu-begitu saja, cuman catat latihan, tapi kita harus bertransformasi. Sebagai guru harus mengadakan inovasi yang mengikuti zaman, karena kalau kita tidak mengikuti zaman, maka pembelajaran kita akan kurang update, kudet ya Bu ya. Oke, di modul 10 itu pembuatan media video pembelajaran. Nah, ini modul favorit saya ini ya, modul 10 ini, karena saya jatuh cinta dengan mengedit video, karena saya suka sekali mengedit, karena itu menghasilkan video itu memberikan suatu rekaman kejadian, nanti kita edit, kita perbagus, nanti orang yang melihatnya akan banyak dan lebih banyak daripada kalau kita mengajar langsung misalnya gitu ya. Jadi di dalam modul 10 itu diajarkan bagaimana teknik mengambil video bagaimana, terus angle-angle kalau kita lihat men-shooting itu bagaimana, terus apa-apa saja yang kita gunakan, misalnya lampu, itu disebutkan semuanya. Lampu ini apa, ini namanya mikrofon ini, semuanya disediakan di sana di modul 10. Dan itu sangat bermanfaat kalau gurunya ini mau pengen jadi YouTuber nih, boleh baca di modul 10 pembatik level 3. Nah, itu banyak sekali informasi yang pokoknya keren abis, mantap surantap. Oke, di modul 11 itu pembuatan multimedia interaktif atau MPI. Nah, ini sama Pak Sadi nih, Pak Sadi Saputra. Halo Pak Sadi. Halo. Nah, iya. Pak Sadi pasti buat tugasnya, katanya saya dengar-dengar ini dia membuat MPI. Benar nggak Pak? Ya Bu, MPI. Seminggu siang dan malam saya mempelajarinya Bu. Nah, menurut Bapak itu bermanfaat nggak untuk guru-guru yang lain Pak? Sangat bermanfaat Bu. Jadi kalau kita malas syuting-syuting, nggak pede di depan kamera, ini sangat bagus untuk MPI. Saya kemarin menghindari seperti itu loh Bu. Ternyata level 4 disuruh tidak bisa. dihadapkan Itu di makanya kamera Pak lagi. tidak bisa lewat. Buka lagi Pak modul 10 Pak, buka lagi. Ya, makanya
Saya udah beransur-ansur upload ke YouTube apapun Nah, itu kejadian Pak, tentang berarti batik gitu. semakin produktif kita Pak ya. Selama ini kita cuman membuat latihan, menerangkan, tapi tidak ada yang merekam dan tidak hilang begitu saja. Ternyata kalau ada di video bisa lebih bagus. Dan ia juga saya juga sangat senang dengan pembuatan multimedia interaktif ini. Saya pernah membeli ya, saya beli untuk anak saya belajar. Ternyata itu sebuah kayak permainan, kumpulan game untuk dia belajar. Ternyata setelah saya mempelajari modul 11, ternyata itu yang mereka gunakan untuk membuat. Dan sekarang saya merasa, oh ternyata bisa saya buat seperti ini. Ternyata semua guru yang mau mempelajari ini bisa menghasilkan. Seperti Pak Sadi Saputra yang sudah berhasil membuat satu karya yang bisa, yang berarti itu sangat bagus itu hasilnya hingga dia lolos sampai ke level 4. Jadi nanti kalau berbagi ya Pak, untuk siswa saya yang belajar kimia juga boleh gitu kan Pak. Boleh nggak Pak Sadi? Ya, bisa Bu. Boleh. Saya juga udah mencoba untuk anak saya yang kelas 5 SD udah ada produknya. Kemudian saya kemarin juga ikut di SEAKIM matematika, lomba matematika Asia itu. Tapi belum mendapat baru sertifikat penghargaan. Baru kata Bapak dia baru mendapat, tapi itu udah langkah yang luar biasa tuh Pak. Jadi karena lebih produktif guru, makanya kalau itulah saya ingin semua guru-guru itu kalau yang mau membuat inovasi pembelajarannya ikut pembatik level 1, 2, 3, 4 gitu. Buktinya tuh Pak Sadi sudah berproduksi dengan MPI, multimedia interaktif. Saya, Bu Rini, dan Bu Rizka, Bu Rika juga, dan beberapa guru, dan banyak, bukan beberapa ya, ratusan guru yang ikut level 3 pasti sudah memproduksi video. Ternyata kita bisa juga memproduksi video. Semakin kita berlatih, semakin bagus nanti videonya. Dan di modul 11, pembuatan multimedia interaktif ini menggunakan aplikasi Articulate Storyline 3. Gitu ya. Selanjutnya di modul 12 itu adalah inovasi pembelajaran mengintegrasikan TIK. Ini juga saya setelah mempelajari modul ini, kita tahu pentingnya guru melakukan inovasi pembelajaran seperti tadi membuat video, membuat MPI dan sebagainya. Lanjut. Nah, lanjut Bu Rizka. Mana moderator saya, Bu Rizka? Iya Ibu, silakan lanjutkan. Oke, level berapa sekarang ini Bu? Saya ngomongin level. Level 4. Sip, berarti masih ada. Halo, level Ibu. 4 itu ya. Suaranya kadang hilang-hilang. Halo? Iya, itulah Bu. Jelas Bu, sama di saya jelas. Jelas. Oke. Ya, di level 4 saat ini masih jelas. Oke, saya lanjut ya Bu. Oke, lanjut, gas. Oke, level 4, berbagi. Di level 4 ini juga ada 4 modul ya. Modul 13 itu adalah penulisan artikel pemanfaatan rumah belajar. Nah, tadi sudah kita berproduksi dengan MPI dan video. Nah, di level 4 diminta lagi kita semakin produktif lagi guru untuk berkarya, mengeluarkan semua kemampuannya. Dan dalam level 4 ini diminta kita untuk menulis blog atau artikel ya. Di blog itu kita diminta untuk menulis artikel ilmiah atau artikel populer gitu. Sehingga karya tulis kita itu lebih menjangkau banyak orang. Jadi di modul 13 itu ada teknik-teknik menulis artikel dan apa perbedaannya dengan karya tulis ilmiah. Kalau karya tulis ilmiah kan tidak semua orang bisa baca, tapi kalau di blog kan hampir semua orang, siswa-siswa juga bisa baca. Oke. Di modul 14 itu adalah strategi berbagi. Nah, ini setelah kita baca modul ini dan mempelajari modul 14, kita tahu bagaimana strategi apa yang kita pakai untuk berbagi inovasi. Yang tadi kan kita sudah punya game, sudah punya video, kita sudah menulis, kita sudah membuat poster, banner, dan segala macamnya. Bagaimana kita berbagi? Ada di modul 14. Juga ada di kuliah umum juga, kalau ke teman-teman yang lain juga mengikuti ya, selain peserta pembatik, karena itu juga disiarkan di TV Edukasi dan di channel YouTube-nya.
Strategi berbaginya itu apa-apa saja yang kita gunakan, apa-apa saja yang bisa kita pakai ya. Mungkin dari media conference call atau menggunakan sosial media dan selanjutnya. Di modul 15 itu adalah komunikasi efektif. Nah, di komunikasi efektif ini memberikan kita ilmu bagaimana kita menyampaikan pesan supaya pesan kita itu benar-benar efektif didengar dan dilaksanakan oleh orang-orang atau audiens kita. Ini juga disebutkan apa dasar-dasar komunikasi bagaimana, etika komunikasi bagaimana, dan itu ilmu yang sangat bermanfaat karena kalau yang namanya guru pasti berkomunikasi. Pasti guru berkomunikasi dan efektif itu bukan hanya satu arah, tapi banyak hal-hal ilmu-ilmu lain yang dibaca di modul 15 ya. Yuk ikut pembatik tahun depan. Bagi semua guru-guru yang sudah ikut, kembangkan lagi ilmunya. Oke, di modul 16 nih, modul yang terakhir, itu adalah pemanfaatan konferensi video. Nah, zaman sekarang ini memang benar-benar up to date ya modulnya, karena saat ini kan kita seringnya menggunakan konferensi video atau video call. Video call itu seperti tadi Pak Sadi juga sudah ikutkan ya, dia menggunakan satu platform di mana dia juga mengikuti video call. Jadi kalau video call ini bagaimana ya supaya video call itu lebih maksimal, apa-apa saja yang perlu kita pertimbangkan, apa-apa saja kiatnya, bagaimana memilihnya, itu ada di modul 16. Oke, saya pikir itu adalah pemanfaatan testimoni mengikuti pembatik dari level 1 sampai level 4 yang sedang saya ikuti saat ini, dan teman-teman yang SRB lain juga ikuti. Tetap semangat berbagi, dan pemanfaatan rumah belajar yang saya pakai itu memang karena di sekolah saya masih blended learning, kami menggunakan seperti tadi saya katakan buku sekolah elektronik, itu sudah saya unduh dan saya pilih yang mana saya ajarkan dan saya sesuaikan dengan RPP. Dan juga untuk video sumber belajar saya paling suka itu saya download karena di siswa-siswa saya kan kurang tidak semuanya menggunakan gadget atau tidak menggunakan handphone, jadi saya mendownloadnya dan saya share ke siswa-siswa melalui WhatsApp group. Oke, saya pikir ini saja yang dapat saya share hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya harapkan ini semuanya bermanfaat untuk kita semuanya. Saya kembalikan lagi ke Ibu moderator kita. Ya, Ibu, Ibu Ruth, terima kasih atas penyampaian materinya. Penyampaian materi yang sangat luar biasa, pengalaman-pengalaman dari pembatik ya Ibu ya, dari pertama kali masuk pembatik. Ya bukan Ibu? Iya, banyak pengalaman. Pokoknya seru deh. Ya, dari awal yang tidak pernah dilaksanakan, tidak pernah dicoba, akhirnya kita mencobanya. Dari awal mungkin kita tidak terpikir ya Bu ya, akan membuat video. Ternyata kita menjadi orang yang bermain di depan layar. Bukankah begitu Bapak-bapak, Ibu-ibu? Pak Sadi? Ya. Baiklah, tadi seperti yang telah disampaikan oleh Ibu Ruth, bahwa di pembatik itu kita akan pertama kali level 1 adalah literasi, yang kedua level kedua yaitu implementasi, kemudian dilanjutkan dengan kreasian, dan terakhir yang kita laksanakan sekarang adalah berbagi. Jadi karena sepertinya waktu kita sudah mendekati garis finish ya Ibu, karena sudah sampai hampir di garis finish. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada seluruh rekan-rekan ya di kelompok 5 ini, kemudian sahabat rumah belajar, seluruh sahabat rumah belajar yang ada di Indonesia, dan sahabat rumah belajar Provinsi Riau yang telah menyaksikan live streaming kami pada saat ini. Kemudian jangan lupa untuk saling berbagi dan saling menebar ilmu dimanapun kita berada, walaupun kita saat ini masa pandemi COVID-19. Baiklah, dan tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu DRB yang selalu membimbing kami hingga kami bisa live streaming pada saat ini. Ini sungguh luar biasa karena ini sangat perdana yang saya lakukan saat ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih.
Nah, baiklah, terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada host kita, Ibu Rika. Oke, terima kasih Bu Rizka. Wow, luar biasa para narasumber hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu narasumber, juga kepada Bu Rizka yang sudah mengikuti acara kita hari ini. Terima kasih juga pada Duta Rumah Belajar Riau, Bu Yayu, Pak Sukron, dan Pak Arnadi. Saya juga mengucapkan terima kasih yang sudah menyaksikan live streaming kami. Pisau diasah pagi-pagi, bawa ke kebun untuk membabat. Berarti sudah acara kita ini, semoga bisa memberi manfaat. Sampai berjumpa di Parade Sahabat Rumah Belajar berikutnya. Jangan lupa untuk mendownload portal Rumah Belajar. Merdeka belajarnya, Rumah Belajar, portalnya Maju Indonesia. Sampai jumpa Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.